dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Praga Derajat Prasa Salim sebagai Ketua Pelaksana Pekan Progresif. Oke Bang, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya kenalin, nama gue Rahman Fitra Prakoso dari ITERA Expo 2021. Untuk Abang dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya kenalin, nama gue Ramdan, gue dari IENTERA. Apa itu acara Pekan Progresif? Oke, Pekan Progresif adalah suatu acara yang diinisiasi oleh Kemenkoan Aksi Pergerakan Kabinet KM ITERA, di mana Pekan Progresif menjadi fasilitator dalam pergerakan mahasiswa. Di sini kami menghadirkan lomba-lomba yang sangat relevan terhadap aksi pergerakan, dan juga kami juga menjadi harapannya menjadi pendorong dalam dunia aksi pergerakan mahasiswa itu sendiri. Apa itu acara ITERA Expo? Oke, jadi ITERA Expo adalah merupakan ajang pameran hasil karya mahasiswa-mahasiswi yang ada berbagai program studi di ITERA. Menurut Abang, apa sih itu acara ITERA? Jadi IENTERA ini merupakan ITERA Entrepreneur Training, dan acara ini merupakan tempat untuk mewadahi para mahasiswa yang memiliki minat dan bakat untuk mereka berwirausaha, baik pada saat mereka menjadi mahasiswa maupun pada saat mereka sudah tidak menjadi mahasiswa lagi. Kenapa acara Pekan Progresif diadakan? Di sini kami melihat dari nafas perjuangan mahasiswa, di mana kami melihat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan substansi, tapi kurang mendapatkan keterampilan dalam dunia pergerakan. Kayak contohnya dalam orasi, mereka nggak punya panggung untuk berorasi kecuali dalam aksi. Makanya kami menghadirkan adanya lomba orasi di Pekan Progresif supaya teman-teman di sini memiliki kemampuan untuk berorasi serta memiliki sarana agitasi untuk menyalurkan aspirasinya. Dan juga kami juga menghadirkan lomba poster yang kami berharap teman-teman yang memiliki kemampuan dan juga minat dalam aksi pergerakan juga bisa menyalurkan kreativitasnya. Dan juga nggak lupa dengan lomba debat yang pertama kali dibuat di ITERA, serta menjadi sarana juga untuk teman-teman yang menyukai diskusi sekaligus bertukar pikiran seperti itu. Kenapa ITERA Expo itu diadakan? Oke, jadi latar belakang diadakannya ITERA Expo ialah ITERA Expo ini sendiri merupakan program kerja daripada Kementerian Pendidikan dan Riset KM ITERA. Oke Bang, selanjutnya pertanyaannya adalah kenapa acara IENTERA diadakan? Oke, yang pertama tuh karena dari seluruh kampus di Indonesia itu mereka sudah mempunyai wadah untuk para mahasiswanya untuk mereka tuh berwirausaha, sehingga kalau di ITERA ini tidak ada wadah itu, ditakutkan nanti para mahasiswa tidak memiliki dasar-dasar yang baik untuk mereka berwirausaha ke depannya. Menurut Abang, apa manfaat Pekan Progresif? Nah, manfaat Pekan Progresif ini sangat panjang ya, karena pertama kami ingin nge-branding kampus kami sebagai kampus yang benar-benar menjalankan fungsi kemahasiswaan, fungsi mahasiswa seperti agent of change, iron stock, dan agent of control pada masyarakat, di mana mahasiswa-mahasiswa sekarang memiliki nafas pendek dalam perjuangannya. Mahasiswa-mahasiswa sekarang cenderung hanya ikut-ikutan tanpa memiliki substansi dan agitasi yang jelas dalam pergerakannya. Oleh sebab itu harapannya dalam pembuatan Pekan Progresif ini kami bisa menguatkan nih daripada mahasiswa-mahasiswa soal substansi dalam aksi pergerakan, serta kami bisa mendorong lagi teman-teman yang harusnya mahasiswa itu berfokus kepada fungsi-fungsi awal kita, yaitu menjadi orang-orang yang menjadi garda depan dari perubahan serta reformasi. Kembali lagi, bukan hanya menjadi orang-orang yang mengikuti, tapi menjadi orang-orang penggerak lagi gitu. Apa manfaat dari ITERA Expo? Oke, jadi untuk manfaat daripada ITERA Expo ini sendiri, jadi ITERA Expo ini bertujuan untuk menunjukkan hasil karya mahasiswa ITERA ke perusahaan dan juga ke anak SMA. Di mana untuk anak SMA ini bertujuan untuk mengenalkan lebih lanjut lagi tentang ITERA. Dan kepada perusahaan itu diharapkan ke depannya dapat menjalin kerjasama untuk KP, magang, dan lain sebagainya. Manfaat dalam acara IENTERA itu apa Bang? Oke, untuk kedepannya tuh para mahasiswa yang mengikuti acara IENTERA ini diharapkan mereka memiliki koneksi yang baik dengan para pengusaha yang ada di sekitar ITERA. Sehingga kedepannya tuh pada saat mereka ingin melaksanakan wirausaha tuh mereka tahu dan mereka bisa berkonsultasi kepada para pengusaha tersebut. Dalam acara Pekan Progresif ngapain aja sih? Oke, dalam acara Pekan Progresif seperti yang kami bilang, kami menyediakan 3 lomba, yaitu lomba orasi, lomba debat, sekaligus lomba poster. Dalam acara ITERA Expo ngapain aja sih Bang? Oke, untuk acara di ITERA Expo ini terdiri dari pameran dan juga perlombaan untuk lingkup anak SMA.
Dalam acara Yentera itu ngapain aja sih, Bang? Oke, di acara Yentera tuh terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu mereka tuh mengikuti kelas, yang mana pada kelas ini tuh kita dari panitia tuh mengundang para entrepreneur yang ada di sekitar ITERA maupun yang ada di Bandar Lampung supaya mereka tuh bisa memberi pengalaman mereka gitu, bagaimana mereka berwirausaha gitu, dan bagaimana mereka membangun startup mereka tuh dari nol gitu. Nah, habis itu yang kedua mereka tuh melakukan kunjungan, para peserta ini melakukan kunjungan yang mana mereka ke tempat-tempat orang-orang yang berwirausaha, dan harapannya pada saat mereka mengikuti kunjungan itu tuh mereka tahu gitu, mereka tuh harus ngapain gitu pada saat mereka mulai membangun usaha-usaha mereka. Habis itu yang ketiga tuh ada sesi perlombaan, yang mana pada perlombaan ini mereka tuh menerapkan hal-hal yang sudah mereka pelajari sebelumnya dan sekiranya bisa menjadi nilai jual kepada usaha tersebut, mereka tuh bisa menerapkannya dalam lomba ini dalam bentuk desain produk. Dan yang keempat tuh adalah acara puncak, yang mana tuh pada beberapa finalis itu tuh akan mempresentasikan hasil-hasil dari desain produk mereka, dan kedepannya tuh orang-orang yang menontonnya itu tuh bisa memiliki vision gitu. Mereka tuh mau ngapain gitu. Dan hal ini tuh tidak hanya ditujukan kepada mahasiswi ITERA, tapi kepada orang-orang yang sekiranya tuh akan menjadi calon-calon entrepreneur. Pekan progresif ini konsepnya apa dan alasannya apa? Oke, kalau misalnya dibilang konsepnya seperti apa, jelas kami konsepnya seperti perlombaan seperti biasanya. Dan alasannya seperti apa, seperti yang saya sampaikan. Setelah reformasi digalakan di tahun 1998, semua aksi pergerakan mahasiswa itu tentang romantisme reformasi saja. Padahal yang kita jelas lihat sekarang, tuntutan-tuntutan kita, lalu juga gerakan-gerakan kita itu bisa kita bilang sangat mandek, bisa dibilang malah mundur gitu loh. Nah, dan alasannya kita membuat lomba-lomba seperti ini itu seperti pemantik daripada teman-teman mahasiswa supaya kita ini kembali lagi menjadi marwah kita sebagai penggerak, bukan lagi sebagai pengikut dari sejarah yang dibuat oleh abang-abang kita. ITERA Expo ini memiliki konsep apa dan alasannya apa? Oke, untuk tema dan konsep yang diambil itu adalah Smart Industry atau Revolusi Industri 4.0. Mengapa? Karena kan seperti yang kita ketahui nih, kampus kita merupakan kampus yang berlandaskan teknologi. Dan juga kita sedang hidup di era revolusi industri. Oleh karena itu, kami mengambil tema tersebut. Dalam acara Yentera, menurut Abang konsepnya gimana dan berupa alasan? Oke, pertama kita mengambil konsep dari film drama Korea yaitu Sandbox. Dan di dalam Sandbox itu tuh mereka mencoba untuk mengadakan kelas, dan dalam kelas itu tuh mereka diajarkan dasar-dasar untuk menjadi seorang entrepreneur, sehingga pada saat mereka sudah mempelajari dasar-dasarnya dan pondasinya itu sudah kuat, mereka tuh diharapkan bisa untuk meneruskannya tuh dengan improvisasi dari diri mereka sendiri gitu, sehingga kalau dasar mereka kuat, mereka tidak akan jatuh ke depannya. Rangkaian kegiatan dalam pekan progresif ada apa aja sih? Oke, dalam rangkaian kegiatan kita ada 3, itu tiga-tiganya insya Allah akan dijalankan secara bersama-sama, yaitu lomba debat. Lomba debat di sini akan dimulai dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dan di orasi kami akan mencoba untuk melakukan hibrid, di mana lombanya pertama online, lalu diakhiri dengan offline, di mana di hari puncak penutupan mereka akan berlomba juga. Dan untuk poster, kita juga akan membuat pameran poster yang dibuat dari hari pertama juga sampai hari ketiga, seperti itu. Rangkaian kegiatan ITERA Expo ada apa aja sih, Bang? Oke, seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk rangkaian acaranya, yang pertama di hari pertama itu akan ada pameran, dan di hari kedua akan ada perlombaan. Rangkaian kegiatan dalam acara Yentera ini ada apa aja sih, Bang? Oke, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, rangkaiannya itu yang pertama kelas, dan yang kedua itu ada kunjungan, dan yang ketiga itu ada perlombaan, dan keempat adalah acara puncak. Dalam acara pekan progresif, apa aja sih ketentuan untuk dapat terlibat? Oke, pertama yang harus yang kalau dari saya sebagai ketua pelaksana, kami ingin orang-orang yang terlibat semua elemen masyarakat, dari mulai mahasiswa sampai pelajar, di mana ketentuannya tidak ada ketentuan yang sangat mengikat. Yang paling penting adalah mereka membawa nama instansi mereka, seperti itu. Apa aja sih ketentuan untuk dapat terlibat dari acara ITERA Expo? Oke, untuk ketentuannya sendiri,
itu adalah mahasiswa ITERA yang memiliki karya yang dapat dipamerkan. Apa saja sih yang ketentuan untuk dapat terlibat dalam acara INTERA? Oke, untuk dapat terlibat dalam acara INTERA itu yaitu pertama sebagai peserta, dan kalau untuk sebagai peserta itu akan diadakan open recruitment untuk pesertanya itu pada bulan depan yaitu bulan Agustus. Dan untuk pemateri sendiri nanti akan kami rekomendasikan kepada orang-orang tertentu yang ada di sekitar ITERA, dan mereka tuh akan mengisi acara-acara yang ada pada INTERA itu sendiri, seperti kelas-kelas maupun nanti acara puncak. Bagaimana mengadakan acara pekan progresif di situasi COVID-19? Tentu saja dalam melakukan acara sebesar ini kami menggunakan metode hibrid ya, di mana ada beberapa lomba-lomba seperti lomba debat kami laksanakan secara online, tapi lomba orasi kami laksanakan secara offline. Artinya lomba debat akan kami laksanakan beneran dari seluruh Indonesia akan melakukannya dengan online, namun jika orasi kami akan melakukan seleksi terlebih dahulu untuk mencari 5 besar, lalu kami akan melaksanakannya 5 besar ini secara online, seperti itu. Bagaimana mengadakan acara ITERA Expo ini dalam situasi COVID-19? Oke, untuk kasus pandemi ini sudah berlangsung sudah setahun lebih ya, jadi kita harus sudah bisa beradaptasi. Dan untuk mengadakannya itu seperti biasa dengan daring, yaitu menggunakan platform Zoom dan juga streamer YouTube. Menurut Abang, bagaimana sih mengadakan acara INTERA ini dalam situasi COVID-19? Untuk pengadaan acara INTERA ini, kita mengadakannya secara hybrid. Yang pertama tuh kelas diadakan secara online, dan yang kedua, kunjungan dilakukan secara offline. Kenapa kelas diadakan secara online? Yang pertama tuh karena mencoba untuk supaya peserta dan pemateri supaya lebih interaktif walaupun kita dalam keadaan daring. Dan yang kedua, kita mengadakan kunjungan secara offline supaya peserta dapat melihat fisiknya bagaimana para wirausahawan itu tuh melakukan wirausaha mereka tuh dalam keadaan-keadaan terutama pada saat pandemi ini. Dalam INTERA Expo, siapa saja yang terlibat? Oke, untuk yang terlibat di dalam acara ITERA Expo, itu yang pertama untuk peserta itu sendiri dari mahasiswa atau mahasiswi ITERA yang memiliki karya yang dapat dipamerkan. Sedangkan untuk partisipannya yaitu dari anak SMA dan juga perusahaan. Siapa saja sih Bang yang terlibat dalam acara INTERA? Oke, yang pertama tuh adalah panitia dan peserta ya tentunya ya. Karena acara ini merupakan sebuah event gitu yang harus dimeriahkan oleh panitia dan peserta itu sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan nanti ada pihak-pihak luar seperti nanti pemateri yang berasal dari dosen maupun dari wirausahawan yang ada di sekitar ITERA maupun yang ada di Bandar Lampung. Keunikan pekan progresif ini seperti apa secara online? Keunikan pekan progresif secara online, pertama, pekan progresif ini kan membawa agitasi dan juga membawa prinsip tukar pikiran dalam debat, orasi, dan juga desain. Nah, keunikannya ini teman-teman bisa saling menonton, bisa saling memberi nilai gitu. Dalam lomba orasi pun teman-teman bisa saling memberi nilai kepada para peserta, dan itu akan masuk ke dalam kalkulasi nilai dari kepanitiaan gitu. Menurut Abang, dalam acara ITERA Expo ini, keunikannya apa dalam secara online? Oke, untuk keunikan acara ITERA Expo sendiri, acara ITERA Expo merupakan ajang pameran terbesar karya mahasiswa-mahasiswi ITERA. Dan juga merupakan acara pertama yang diadakan, sehingga itu merupakan keunikan daripada ITERA Expo itu sendiri. Pertanyaan terakhir, harapan Ketuplak untuk maba-maba 2021 apa? Oke, harapan saya untuk para maba-maba 2021 mungkin seperti teman-teman yang lain, kami berharap teman-teman di sini belajar dengan giat. Tapi kalau untuk dari saya pribadi, kami berharap teman-teman di sini melanjutkan perjuangan dari abang-abang kita sebagai reformator, yang artinya kita kembali lagi kepada marwah sebagai seorang mahasiswa yang menjadi agent of change, agent of control, dan juga iron stock. Harapan saya jika abang-abang kita dinilai sejarah sebagai seorang penggerak reformasi, maka harapan saya kepada adik-adik dan juga saya sendiri, kita semua dicetak dalam buku sejarah sebagai pentuntas reformasi yang belum tuntas di negeri ini. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir nih Bang, harapan Ketuplak untuk maba-maba 2021 ini apa? Oke, untuk harapan yang pertama, ini pasti harapan kita semua ya. Itu dimana pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti normal kembali. Dan untuk harapan untuk maba-maba 2021 diharapkan dapat untuk berpartisipasi untuk menyukseskan acara ITERA Expo 2021 yang akan diselenggarakan di tanggal 1 sampai 2 Oktober 2021.
Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bang. Menurut Abang, harapan untuk Ketuplak untuk maba-maba 2021 itu apa? Oke, pesan dari saya tuh untuk kedepannya semangat terus untuk maba ITERA 2021 dan tetap semangat baik untuk belajar dan di dalam akademik maupun di non akademik.